Kok beda ya dengan yang di rumah saya? Di sini udah Bisa ya? Udah. Dengar nggak? udah belum. Oke. Langsung ya, Bu. Oke, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan juga rezeki yang sangat berlimpah hingga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan kita Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan pada pertemuan yang ke-13. Alhamdulillah. Sekali lagi ya. Tak lupa pula salawat besertakan salam marilah kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada sampai hingga hari ini. Yang saya hormati Bapak Malianur Rahman selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Yang saya hormati juga narasumber kita Ibu Cut Kumalasari yang akan menyampaikan materi yang tentunya sangat kita nantikan dan pastinya luar biasa. Yang saya sayangi juga teman-teman peserta yang masih semangat sekali untuk mengikuti kegiatan kita. Nampaknya berharap sekali teman-teman semua diajak ke Takengon. Mantap ya. Pilih-pilih yang bagus. Yang saya sayangi juga teman-teman panitia yang telah menyukseskan kegiatan kita hingga pada pertemuan yang ke-13. Baik, tanpa memperlama lagi perkataan dari saya, langsung saja kita masuk ke agenda yang sangat kita nantikan, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Ibu Cut Kumalasari. Kepada Ibu, kami persilakan, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada kalian semua. Oke. Sudah, bisa nggak ya? Udah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kuman, ininya ya. Saya nggak usah pakai ini pun besar. Kalau Ibu mau boleh. Atau gini, gini. Dengar nggak? Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita telah hadir dalam acara ini, mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membuka jalan untuk kita untuk terus belajar yang akhirnya semoga dengan ilmu itu kelak akan berguna di hari akhir nanti membimbing kita untuk semuanya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Saya ucapkan dulu terima kasih kepada Pak Rahman yang berkenan mengundang saya untuk ikut berpartisipasi dalam acara Kreator Muda Tradisi Lisan Aceh terutama ya. Nah, ini adalah suatu penghormatan kepada saya diminta untuk mengisi acara ini. Nah, dan saya juga kaget waktu lihat materinya adalah Najam Selawat. Najam Selawat ini merupakan suatu memoir atau mengulang memori atau nostalgia pada saya karena saya waktu itu diajarkan SMP. Jadi waktu SMP tahun 95, udah lahir belum ya? Tahun 1995 di SMP itu ada pelajaran kesenian, namanya dulu kesenian. Jadi kita wajib mengambil ekstrakurikulernya itu adalah tradisi Aceh. Boleh tarian, boleh itu namanya kalau storytelling, tapi storytellingnya dalam bahasa Aceh. Kemudian juga masakan, kemudian juga sebagai pelaksana pesijuk. Tahu pesijuk? Nah, pesijuk. Jadi kalau di Aceh kan mungkin di daerah lain juga banyak pesijuk, yaitu misalnya kalau mau menghadapi bulan Ramadan itu ada pesijuk kari berat.
Juga kalau misalnya tarik pukat, tahu tarik pukat itu ikan di laut. Nah, kita kalau mau ke ikan laut kita juga ada pesiju. Kalau musim panen juga ada pesiju. Nah, saya kebetulan dapat ini najam selawat. Nah, apa itu najam selawat? Nah, jadi sejarah najam selawat itu ada yang bilang najam selawat itu adalah puisi Parsi. Tahu Parsi? Parsi itu adalah Persia, dari Persia. Karena Aceh itu pertama kali datangnya itu selain Portugis ya, ke daerah Lamno. Tahu Lamno kan? Ayo, kok cuman yang jawab sebelah sini? Lamno itu lewat Banda Aceh sedikit. Yang itu loh, yang banyak keturunan orang Portugis yang cewek, cowoknya itu banyak bermata biru, juga berambut pirang. Nah itu kenapa mereka itu? Karena waktu itu kaum Portugis itu dipercaya waktu kedatangan mereka ke Aceh mencari rempah-rempah itu turunnya di Lamno. Nah tapi mereka tidak ditangkap, tapi mereka dipenjaranya di rumah penduduk untuk diajarkan agama Islam dan dinikahkan oleh penduduk setempat. Maka itu mereka kulitnya putih, matanya biru, dan rambutnya juga pirang. Nah jadi kenapa saya ceritakan itu untuk kaum Portugis. Tetapi untuk bangsa lain yang datang untuk menyebarkan agama, jadi kan bangsa lain itu yang datang itu pertama mencari kekayaan, kemudian menyebar agama. Kalau kamu belajar IPS itu ada 3G, 3G. Apa itu kalau bangsa lain datang ke menjajah, bukan menjajah sih, datang ke Indonesia karena Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah. Mereka terkenal dengan 3G atau 3G. Gold, glory, dan gospel. Gold apa? Emas, berarti kekayaan. Rempah-rempah kita itu banyak, hasil kekayaan laut kita tuh semua banyak. Kemudian ada glory. Glory itu kejayaan. Ketika mau menjajah Indonesia, kalau menang, ya mereka berjaya. Satu lagi gospel, agama. Nah, salah satunya yang gospel adalah di Aceh, itulah bangsa Arab dan Persia. Mereka itu tujuannya berdagang, jual karpet, kemudian jual bumbu juga, rempah-rempah, tukaran dengan Indonesia, dan juga menyebarkan agama Islam. Nah, maka itu ada namanya nazam. Ini adalah puisi yang berupa syair. Coba kita lihat di sini. Najam Selawat Aceh adalah salah satu bentuk puisi tradisional yang berasal dari Aceh dan memiliki ciri khas berupa irama dan rima yang teratur. Kalau puisi biasa, rimanya ada a, berarti huruf terakhirnya a. Kemudian ada a b. Baris 1 dan baris 3 huruf akhir A, baris 2 dan baris 4 huruf terakhir B, itu namanya rima, ya kan? Nah, jadi kalau nazam begitu juga, tetapi ditambah dengan syair. Nah, kalau nazam yang selawat yang punya zaman dulu itu tulisannya huruf Jawi, Arab Jawi. Tahu itu Jawi? Jawi itu adalah huruf Arab yang kalau disambungkan, kalau kita ngaji kan ada harkat. Nah, kalau huruf Jawi itu Arab gundul istilahnya, tidak ada harkat. Nah, itu dulu nazam itu tulisannya memakai itu, oke. Kemudian nazam itu memainkan peran penting dalam menyampaikan nasihat keagamaan, moral, adat istiadat melalui syair yang berakar kuat pada tradisi Islam. Jadi maksudnya konten dari nazam itu isinya adalah moral dan agama. Jadi nazam selawat itu dipercaya salah satunya sebagai upaya atau media mengenal agama Islam. Oke, sekarang kita lihat tuh. Nah, itu lihat najam di Aceh umumnya ditulis dengan bahasa Aceh atau huruf Melayu. Nah, dengan menggunakan aksara Jawi. Semoga nggak ngantuk ya. Kemudian nazam ini mencerminkan pengaruh kuat budaya Aceh dan Persia dalam sejarah sastra Aceh. Yang namanya puisi itu adalah sastra. Nah, biasanya nazam ini terdiri dari 12 baris dengan rima yang berpasangan. Rima yang berpasangan itu gimana? Apakah A semua atau AB? Nah, AB. Nanti ketika kamu mengarangnya, kamu gak usah 12 baris, cukup 4 saja. Cukup 4 baris saja. Oke, nanti kita contohkan ini. Kemudian saya katakan lagi, nazam ini juga sering digunakan sebagai media untuk lebih mengenal agama Islam.
Kalau pada masa lalu itu nazam sangat populer dan sering dibaca di berbagai acara keagamaan dan sosial ya, Cek. Contohnya adalah di pernikahan. Jadi kalau zaman dulu nggak kayak sekarang, pernikahannya itu memakai band, ya kan? Kalau dulu pernikahannya itu ya memakai najam selawat, itu ada dinyanyikan oleh laki-laki. Nah, laki-laki yang isinya adalah nasihat pernikahan yang dicontohkan pernikahan Nabi. Bagaimana tingkah laku suami terhadap istri dan bagaimana perilaku istri terhadap suami dan juga anak-anak, mertua dan sebagainya. Nah, kalau zaman dulu zaman mungkin kalau mungkin nenek buyut kamu, kalau kita mau mendendangkan anak untuk tidur, kita pakai nazam. Nah, nazam yang sangat terkenal, kamu pernah nggak setelah tsunami ada syair yang Assalamualaikum warahmatullah. Terus apa semuanya? Jarolon slipo ate kepala. Nah, itu nazam. Itu nazam modern. Itu namanya nazam modern. Jadi, kalau orang tua yang di Aceh itu kalau untuk menidurkan anaknya menina bobonya bukan lagu Nina Bobo, bukan. Apalagi lagu TikTok yang di kamu itu bukan, tetapi memakai nazam. Nah, kita lihat itu. Nah, sekarang nazam itu nggak pernah terdengar. Bahkan kalau kamu yang orang Aceh, kamu tanya sama orang tua kamu, nazam itu apa, Mak? Itu nggak tahu. Tapi kalau kita kasih contoh, pasti dibilang puisi. Oh, itu saja, itu puisi. Padahal bukan. Betul, dia mirip puisi, tetapi dia puisi yang dilantunkan dan disairkan. Nah, kita lihat kenapa sih najam itu sekarang itu berkurang. Bukan hanya najam, tetapi hikayat Aceh, kemudian juga storytelling tentang kebudayaan Aceh juga berkurang. Kenapa? Karena faktor apa? Coba, faktor apa kira-kira? Perkembangan zaman, modernisasi, globalisasi, atau apa? Modernisasi. Apa contoh modernisasi? Handphone. Nah, menurut kamu kenapa sih budaya tradisional itu tidak menarik di gen kamu sekarang atau di bawah kamu, Gen Z dan anak-anak sekarang, gennya 5.0, Gen Z? Kenapa tradisional itu tidak menarik? Kenapa budaya tradisional itu tidak menarik kaum Gen Z, anak-anak Gen Z itu kenapa? Karena tidak ada pembaruan. Karena tidak ada pembaruan. Nah, pembaruan yang bagaimana yang kamu inginkan? Pembaruan yang bagaimana? Mengikuti zamannya. Sesuai zaman. Nah, jadi apakah nazam ini bisa kita lantunkan dengan rap? Nah, rap mungkin bisa kalau mungkin syairnya cocok. Tetapi yang namanya kita melantunkan, ingat, melantunkan. Yang namanya melantunkan itu kan dia pelan. Kemudian juga mendayu-dayu. Mendayu-dayu itu istilahnya kita membujuk Allah secara seperti berdoa. Pelan, mendayu-dayu, sedih, ada senangnya tapi bukan kayak rap tantrum begitu, bukan. Nah, sekarang kita lihat itu. Nah, salah satu karya nazam yang terkenal itu pada tahun abad 17 dan sudah dijadiin kitab, namanya adalah kitab Akhbarun Naim, yaitu kabar yang gembira. Di kitab itu yang karang orang Aceh. Di kitab itu adalah bagaimana nasihat, bagaimana mendidik anak dari dalam kandungan sampai meninggal. Nah, itu yang karang adalah Tengku Dicucum. Nah, sekarang karya-karyanya yang banyak dipakai. Kalau di misalnya acara Maulid Nabi, kemudian menyambut bulan Ramadan, itu banyak dipakai. Tetapi karena anak-anak muda zaman sekarang juga ingin berkarya melalui nazam, mereka banyak merubah, tetapi tidak jauh dari syariat Islam. Nah, belum ada, saya lihat itu yang pakai iramanya rap, belum ada. Tetapi yang pinter-pinter ngaji, yang memang dia pinter nyanyi. Nah, ada tuh sampai terkenal di Jakarta, saya lupa namanya. Nah, dia itu mempopulerkan nazam. Hanya dia satu-satunya generasi penerus Aceh yang mau terjun ke situ. Karena dia idolanya adalah Tengku Dicucum ini, atau namanya Sultan Abdul Salam. Yang kitab yang isinya adalah hari yang indah atau nikmat yang indah. Nah, kita lihat ini yang saya bilang tadi, kenapa praktik nazam ini berkurang?
Karena berkurangnya tradisi najam di Aceh itu merupakan fenomena yang kompleks dan sulit diukur. Maksudnya sulit diukur itu bagaimana? Apakah diukur pakai penggaris? Nah, itu gimana? Fenomena yang sulit diukur itu bagaimana? Karena tidak ada regenerasi yang melestarikan budaya najam. Ya satu itu aja. Tapi nggak ada di bawahnya. Dan pemerintah kita juga tidak membuat program lomba najam, lomba bagaimana najam selawat, lomba hikayat Aceh. Ada storytelling, tapi itu 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu storytelling Aceh. Ya semoga kalian setelah mengikuti acara ini, nanti ketika kamu terjun di jadi guru, nah kamu membuat suatu program yaitu tentang lomba antar kelas kah, antar siswa kah, tingkat itu dulu. Jadi yang membuat anak-anak itu tahu, oh ini toh kita punya loh ini, kita punya. Nah tapi kamu ketika mendengar lagu daerah lain atau melihat budaya daerah lain, kamu tuh senang. Tapi ketika kamu melihat budaya sendiri, kamu itu kurang antusias. Ya sudah. Nah kayak gitu. Kenapa? Padahal itu juga pembelajaran bermakna. Di dalam situ banyak makna-makna yang terkandung di dalamnya yang bisa kita ambil. Kemudian kenapa penurunan tersebut diakibatkan oleh faktor apa aja? Pertama tadi modernisasi, ya kan? Kita tuh lebih suka sesuatu yang berbau modern. Ya kalau misalnya kamu lebih suka menyanyikan lagu ya K-pop lah, barat lah dan sebagainya. Kamu males menyanyikan lagu daerah. Jangan-jangan kalau ditanya nanti lagu daerah Aceh selain Bungung Jempa apa saja, kamu nggak tahu. Atau saya tanya, pada pembukaan Asian Games yang di Jakarta itu, yang viral itu, nah itu tari apa yang ditampilkan oleh penari Indonesia? Tari apa? Saman atau Rato Jaro? Berbeda. Kalau yang namanya saman itu dimainkan oleh laki-laki. 20, 15 yang itu jumlahnya ganjil. Kenapa ganjil? Karena satu di depan, makanya di belakangnya genap. Kenapa harus laki-laki? Karena tepuk dada. Di dalam syariat yang tepuk dada itu hanya laki-laki. Kalau perempuan itu bukan saman, tapi Rato Jaro. Hati-hati. Nah coba gitu, kamu ngajar. Tuh anak-anak pada pembukaan Asian Games itu, penutupan Asian Games itu, nah itu tari apa yang dibawa dari Aceh? Saman. Kamu iakan. Kacau. Nah, sementara saman itu sudah diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan leluhur rakyat Aceh. Tapi kamu tidak bisa membedakan yang mana Rato Jaro, yang mana saman. Kacau kan? Nah, kalau laki-laki itu udah pasti saman. Tapi kalau perempuan itu adalah Rato Jaro. Ingat, gerakannya aja berbeda. Kemudian perubahan gaya hidup. Kita nggak suka yang zaman-zaman, tapi kita sukanya modern. Kemudian handphone sudah pasti ya. Handphone juga pakaian. Pakaiannya juga misalnya tidak suka memakai batik yang bercorak pintu Aceh atau batik yang bercorak budaya daerah. Kita nggak suka, tapi kita sukanya yang modern. Mungkin kamu pakai baju ini pun ini terpaksa. Padahal kalau kamu pakai baju yang berciri khas, kita punya ciri khas, jadi orang-orang gampang kenalnya. Contoh misalnya kita pakai baju yang ciri khasnya di tengahnya ada pintu Aceh. Berarti orang kalau kamu pergi kemana-mana, orang udah tahu kan, itu dari Aceh tuh. Nah, contoh kalau kamu nih pakai baju ini kemana-mana, orang udah tahu kan, kamu dari mana? PGSD. Dan hemat juga kan, nggak mikir besok pakai baju apa, bajunya itu lagi, minta mama uang, kan nggak perlu kayak gitu. Berbanggalah kamu, yang lain itu pusing. Kalau kamu kan nggak apa-apa, bajunya merah, hijau. Nah itu, tapi karena perubahan gaya hidup tadi, kepengen modern, ya itu kalau bisa handphonenya juga keren. Yang dilihat apa? TikToknya apa? Ya itulah, yang gaya-gaya itu. Atau yang viral sekarang, bukan tentang budaya. Nah kemudian kurangnya minat dari generasi muda. Generasi muda ini sekarang ya itu, dia nggak minat sama yang tradisional. Sopan juga kurang. Kalau kita bercermin kepada sesuatu yang tradisional sifatnya, pasti kita menjunjung sekali tingkat kesopanan. Tapi karena ini kurangnya minat dari generasi muda, karena suka yang modern, jadi kalau ngomong sama orang tua, berbicara sama orang tua juga ya asal aja. Nah, kenapa? Karena kan modern, boleh mengungkapkan pendapat, padahal nggak kayak gitu. Itulah di Nazam itu semuanya diajarkan bagaimana cara adab dengan orang tua. Seandainya Nazam ini dijadikan salah satu
mata pelajaran atau muatan lokal atau ekstrakurikuler, itu saya rasa itu sopan semua anak-anak karena di dalamnya itu terkandung ayat atau cerminan dari surat Al-Quran yang bagaimana kita harus bersikap. Nah, jadi kamu nggak ada lagi yang cemberut lihat dosen, nggak ada lagi nggak dibalas dosen, apapun, lama kali PHP, nggak ada lagi. Karena sabar itu adalah emas. Bukan diam itu emas, tapi sabar itu adalah emas. Sabar tidak pernah mengkhianati hasil. Yang sabar-sabar itu menunggu dosen, itu saya doakan dapat A semua, tamat dalam 4 tahun. Nah, masalahnya karena kamu kurang bernazam tadi, karena kamu kurang eksplor nazam tadi, kamu nanti kalau dicoret sedikit skripsinya, proposalnya kamu udah cemberut, nggak datang-datang lagi, merajuk. Nah, di nazam itu nggak ada, yang merajuk itu nggak ada, bukan budaya kita. Nah, kemudian juga kurangnya minat dari generasi muda untuk melestarikan warisan budaya tradisional. Yang anak Gen Z sekarang lestarikan apa? Budaya K-pop. Kemudian budaya apa lagi? Budaya apa? Kebarat-baratan, tarian modern. Padahal, kamu pernah dengar ini? Weird Genius? No. Yes, Weird Genius. Yang itu loh, DJ. Ada 3 orang, ada Reza siapa Arab. sih? Ya, Reza Arab itu sudah yang dia pernah menciptakan lagu Lati. Nah, lagu Lati itu dipadu-padankan dengan modern dan tradisional. DJ, alat-alat EDM itu namanya alatnya EDM, ya musik-musik itu namanya musik EDM. Tetapi ketika refnya lagu Lati itu bahasa apa? Yang kamu jangan kowe ora, nah kamu jangan sembarangan atau itu. Nah itu Reza Arab itu dia ingin membawa, walaupun dia musik IDM internasional itu, dia tetap tidak melupakan budaya tradisional. Lagu Aceh aja belum dimasukkan, lagu Padang sudah. Nah sementara kita sok keren, Korea deh, udah. Kalau lagunya pokoknya semuanya Korea. Nah musiknya nih, kadang kenapa enggak kita main gendang? Boleh, kenapa enggak buat lagu Korea musiknya gendang? Kenapa? Tapi kan kampungan atau berbahasa Aceh, malu. Nah memang kita kalau di kelas mengajar itu harus bahasa Indonesia sesuai EYD. Tetapi luar kelas kita tetap pakai bahasa ibu kita yaitu bahasa tradisional. Nanti kamu lupa bahasa kamu itu sendiri, lupa. Sibuk dengan bahasa ini, bahasa itu, apalagi bahasa Korea kan bisa online kan. Coba belajar bahasa Aceh atau bahasa Jawa atau bahasa tradisional itu secara online. Mau? Enggak mau. Udah pasti enggak mau. Tapi nanti akan rugi ketika nanti kamu dipanggil ke acara kayak gini. Nanti jadi guru dia panggil lagi. Bu, Pak bisa nggak ya Pak bawa tradisi lisan itu tentang hikayat tapi bahasa Aceh. Nah, pening, pusing. Aduh, lupa. Karena dulu saking gaulnya lu gue. Halo, kita di Aceh loh. Bilang aja antara sesama kamu ke. Tapi jangan kamu bilang sama saya ke. Nah, itu kurang kerjaan. Ke itu adalah bahasa yang tidak baku antara seumuran dengan kamu. Nah, seumuran dengan kamu. Sebenarnya kamu dengan adik kamu pun nggak pantas. Berarti kamu mengajarkan dia bahasanya yang ini. Nah, saya rasa itu ya. Nah, jadi penurunan tersebut diakibatkan oleh faktor ya udah pasti modern. Nah sekarang kita lihat seperti yang saya tadi minta. Tadi saya minta kamu lihat di TikTok dan di YouTube tentang nazam. Sekarang kita lihat yang mana Arab gundul itu. Lihat ya, yang Arab gundul itu. Nampak nggak ada di situ? Dia tuh tidak punya harkat. Jadi kan misalnya alif atas A gitu kan. Nah ini enggak, Arab gundul itu tulisan sambung Arab. Kamu harus bisa bacanya. Yang dulu kalau kita ngajinya kayak zaman-zaman saya ini yang umur-umur segini pasti bisa. Nah biasanya yang ngajarin itu udah kakek-kakek umurnya udah tua dan rotannya satu di belah 7. Jadi kalau dipukul kita tuh rasanya nikmat banget gitu. Itu namanya tengku. Jadi beda tengku dan tengku di Aceh itu, tengku dan teku itu ada bedanya. Di Aceh itu kalau tengku itu berarti orang pintar agama dan rata-rata umurnya senior sedikit. Tapi kalau teku baru dia itu namanya khas Aceh, nama dari silsilah ikut bapak. Kita kan kalau orang Aceh itu patrilineal. Apa itu patrilineal? Berdasarkan Garis keturunan ayah. Berarti kalau bapaknya, ayahnya, kakeknya teku, laki-laki berarti teku juga. Walaupun dia menikah dengan wanita yang bukan asli Aceh, tetap dia bisa anaknya Cut. Tetapi kalau misalnya wanita Aceh yang namanya Cut menikah dengan lelaki bukan Aceh itu hilang. Nah itu namanya contoh dari patrilineal.
Nah, kan pa. Kalau ma, matrilineal berarti kita mengikut garis keturunan ibu. Ada itu di Indonesia itu ada suku yang begitu. Nah, itu huruf Arab Jawi itu contohnya. Nah, yang sampingnya itu adalah grup nazam yang terkenal dari Aceh yang sudah dipanggil ke Istana Negara, ke berbagai acara. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang yang tugas kamu ini, yang waktu ke depan, kan kamu udah makan, malah ada yang serius makannya daripada mendengarkan ya. Jadi ada yang sudah minum. Nah, jadi inilah tugas kamu. Nah, selanjutnya ini sebelum saya lanjutkan, kita lihat ini adalah contoh dari saya yang buat sendiri. Nah, ini bukan asal-asal buat dalam pikiran saya, tetapi ini adalah bercermin atau bersumber dari Al-Quran, yaitu surat Al-Fil. Apa surat Al-Fil itu artinya? Gajah. Jadi ada perang waktu itu, kemudian mempertahankan Madinah. Jadi itu ada pasukan gajah yang menyerang Nabi Muhammad dan sahabat juga pasukannya yang mempertahankan Ka'bah. Nah, kemudian karena doanya orang umat Muslim, jadi Allah menurunkan burung dari neraka yang sangat besar, yaitu burung ababil. Oke ya. Nah, sebelum itu kita lihat yang ini aja. Nah, nanti kita lantunkan. Coba kita lihat yang ini. Nah, makna nazam yang tadi itu. Nazam di samping itu menceritakan kisah perang gajah Abraha dengan pasukan tentaranya yang ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Ingat, nazam itu menceritakan, apalagi nazam selawat itu menceritakan kisah Nabi. Ya, tolong ya handphonenya di silent. Nah, inilah kurangnya mendengar nazam. Jadi tingkat itu tadi sopan santun, etika itu kurang. Nah, jadi di silent ya. Seharusnya kita itu kalau sudah masuk ruangan mengikuti acara apapun, handphone itu di silent. Tapi, nah ini nanti kamu kalau ditegur marah. Nah, itu makanya kita di sini masuk silent dulu. Oke, kita kembali lagi. Jadi Najam itu menceritakan kisah perjuangan, kemudian perjalanan, kemudian persahabatan dan percintaan Nabi, bukan Nabi Muhammad SAW saja, tetapi ada 25 Nabi, sifat Allah juga, rukun Islam juga, rukun iman, semuanya yang bersumber di Al-Quran dan hadis. Kita lihat itu. Nah, intinya dari syair yang saya ciptakan di atas itu menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dan pasukannya menang atas serangan pasukan gajah, dibantu oleh burung ababil. Nah, oke ya. Kita balik kemari. Nah, oke. Sudah, atau saya bisa kasih waktu kamu setengah jam atau 15 menit jika ada yang mau membalas chat atau makan atau minum. Jadi saya diam dulu. Bagaimana? Masih perlu waktu untuk main handphonenya atau nggak fokusnya. Jadi saya akan memberi waktu 15 menit. Untuk supaya kamu itu fokus. Nah, ini tuh kan nggak rugi. Nah, kampus lain, daerah lain tuh nggak ada. Tapi kamu ini dengan niat baiknya Pak Rahman, nah ini kita diajarkan lagi untuk tradisi ini. Sebenarnya ini penting, sangat penting. Ketika nanti kamu mengajar di SD, kamu kan guru SD kan? Nah, kamu calon guru SD atau bukan? Nah, calon guru SD atau bukan? Calon guru SD? Nah, hanya jawab yang jawab beberapa itu hanya beberapa aja. Karena yang lain itu bukan, dia kuliah mungkin hanya kepingin dapat gengsinya jadi anak kuliah atau kepengen dapat gelarnya aja atau disuruh mama. Padahal ketika kamu wisuda, kamu adalah guru tercipta, guru terakhir, SPD, Sarjana Pendidikan, terutama PGSD. Nah, berarti kamu nanti akan turun atau kamu gak usah muluk-muluk nanti turun ke itu. Kamu kan belum PLP kan? Nanti ketika kamu PLP, kamu akan dihadapkan juga bagaimana melatih anak-anak itu. Di PLP, kamu ada anak-anak akan lomba storytelling. Kamu yang ngajar nanti, pasti akan diserahkan sama kamu. Tapi kamu bagaimana kamu turun ke lapangan, ketika kamu ada materi ini, atau dapat acara kayak gini, itu kamu hanya sekedar datang. Nah, itu yang sekarang, yang saya lihat di mahasiswa-mahasiswa itu banyak melamunnya,
banyak ya cueknya gitu. Itu nanti ketika skripsi, proposal, banyak nangisnya. Percaya, yakin dan percayalah. Yakin dan percaya. Ketika dosennya bilang A, dia nangkapnya C. Ketika dosen bilang C, itu nangkapnya A. Itu sebenarnya, itu kalau orang tua kita bilang itu kurang nazam. Di nazam itu kita kan ketika didendangkan kan kita dilantun-lantun. Nah, oke, kita lihat ini contoh nazam yang sudah saya buat. Jadi nanti ini sebelum kita masuk tanya jawab, ini kamu dengarkan dulu atau ini nanti kita keep dulu. Saya berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya tentang ini sebelum kita lanjutkan ini tentang nazam ini? Nah, ada yang mau bertanya? Udah tahu bedanya nazam, puisi, hikayat, nasyid. Nah, kalau nasyid itu apa? Ayo. Syair juga. Syair juga tapi musik. Good. Nah, bagus. Nah, kalau misalnya pantun. Ayo. Pantun? Isi pantun itu apa? Nah, berarti ada pertamanya itu ada lampiran, itu ada makna tersirat dari situ. Baru nanti utamanya, ya kan? Nah, sekarang ada yang mau bertanya atau ada yang mau bertanya tentang nazam ini kemana sekarang atau orang-orangnya di mana? Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Nanti ketika kamu menciptakan ini bagaimana? Menciptakan ini bagaimana? Kalau kamu menciptakan nazam ini, kalau kamu nggak ngerti bagaimana? Ini kamu udah ngerti nggak nazam itu kandungannya apa? Kandungannya apa tadi nazam itu? Cerita tentang Nabi, kisah Nabi, perjuangan, perjalanan, percintaan, persahabatan. Dan bukan Nabi aja. 25 Nabi, kemudian 25 Nabi Rasul, kemudian juga sifat Allah, kemudian juga rukun iman, rukun Islam, puasa Ramadan, itu semuanya diceritakan di situ. Nah, sekarang yang saya contohkan itu kalau nggak ada yang mau bertanya, yang saya contohkan ini tadi bersumber dari surat Al-Fil itu berapa ayat? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kita lihat. Nah, ini musiknya ini ada yang mau melantunkan ini? Sebelum saya ini, nanti kan kamu saya minta ini, saya minta tampil per grup. Ada yang melantunkan, boleh kamu mau melantunkan pakai irama kamu sendiri, kira-kira. Nah kan saya mencoba. Ada yang mau melantunkan ini dulu sebelum saya? Bukan nggak pandai, atau sebelum kita lantunkan, bacanya dulu. Dua belah urut. Rabiul Awal. Itu apa artinya? 12 hari awal. Oke. Nah, baris kedua. Tun gajah. Nah. Itu apa artinya? Sudah berapa? Hah? Boleh di-zoom. Nggak nampak. Zoom. Ini ya. Nggak nampak juga. Dibesarin lagi. Besarin Ini lagi. udah paling besar. Udah sangat paling besar. Nah, itu ada. Nah. Coba lirik kedua. Apa itu artinya? Sudah berapa? Hanba. Apa artinya? Sudah berapa tahun? Ya, masa Abraha. Masa itu pasukan. Perang. Pergi perang. Kuta apa? Kota. Nah, terus itu. Dia. Apa tuh? Jangan baca-baca aja. Jika menghancur itu apa? Karena kedatangannya menghancurkan, terus Ka'bah Baitullah dijajah, rakyat dijajah, Ka'bah Baitullah dan rakyat dijajah, agamanya mau dibuang. Oke, kemudian next.
tuh? Intinya tuh apa? 1000 tentara turun Ke kampung atas izin Allah. Allah yang tolong. Atas izin pertolongan Allah. Next. Nah, apa? Tentara burung mati dilempar batu dari atas kepala. Siapa yang lempar? Oke, kita coba iramanya. Kalau nanti ini iramanya tinggi, rendah, sedang. Ini suara saya nggak terlalu bagus. Cuman yang saya minta nanti kamu itu bagaimana liriknya kamu ciptakan itu lirik. Liriknya bukan asal ciptakan, tetapi ingat bersumber dari Al-Quran, hadis. Boleh nanti lihat di Google, YouTube. Nah, jadi perkelompok dengan yang bisa bahasa Aceh. Ya, oke. Bisa? Oke, dia udah nyanyi itu. Silakan aja, nggak apa-apa. Ini nanti iramanya. Seharusnya kamu tadi nanya, Bu, apakah irama nazam itu boleh kita ciptakan? Nah, kalau dulu itu memang sesuai lantunan, ya, suci Al-Quran, kemudian bagaimana kita diajarkan oleh guru ngaji kita. Sekarang itu dipermudah, bebas, supaya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tetapi tetap juga, walaupun sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman, tetap juga anak-anak Gen Z ini kurang tertarik. Oke, kita mulai ya. Kok saya gugup ya? Karena harus nyanyi nih. 12 uro Rabiul Awal lahi jangjungan Rasul mulia kanibatun fil yaknitun gajah masa Abraha jijak prangkuta. Ingat A-nya di belakang. Nah, biasanya kalau di najam selawat yang asli, dia mendayu-dayu di belakang. Nah, mendayu-dayu di belakang. Kayak orang ngaji, kita lagi. Jita menghancur Ka'bah Baitullah, rakyat dijajah buang agama, tentra meribe jitraan. Sorry. Tentra meribe jitran gampang, Allah yang turun hantru jitu kak. Nah, jadi saya minta kamu tuh mengarangnya jangan ikut saya. Nah, ini karena ini gak ada. Cuman kamu boleh dengarkan ini. Ini karena gugup, ya kan? Nah, jadi semalam saya udah merekam gini. Kalian boleh dengar. Rekaman itu lebih bagus daripada di sini karena kan sendirian ya. Kalau di sini ada yang lihat lagi. Lihat. Nah, bagus. Oke. Aku mati. Nah, itu udah ada yang nyambung lagi. Nah, saya yakin dan percaya kamu itu lebih. Nah. 12 uro Rabiul Awal lahi janjungan Rasul mulia kanibatun fil yakni tun gajah masa Abraha jijak prangkuta Jitu menghancur Ka'bah Baitullah, rakyat dijajah buang agama. Tentra meribe jitran kampung, Allah yang tolong hantru jiteka. Tentra dum mate jipole burung, bate lambung atekep. Nah, bisa sambung kan? Atuh kepala, ya kan? Bisa sambung kan? Nah, kira-kira bisa kalian ciptakan ini? Oh, jangan bilang nggak bisa. Namanya kita praktek harus bisa. Nah, kita dengarkan satu lagi. Nah, atau makanya saya bilang bagaimana kalau kamu yang ambil ininya? Atau kamu nggak usah mengarang, tapi ininya pakai punya saya. Nah, nadanya tinggal kamu ambil. Bagaimana? Bisa kira-kira? Lihat YouTube. Kalau yang lain boleh nggak, Bu? Boleh.
Boleh, sangat-sangat boleh. Kenapa enggak? Nah, kalian boleh ambil yang saya ini, tapi iramanya kamu yang buat. Nah, nggak rapper ya. Ingat, mendayu-dayu pelan. Nah, boleh kamu pakai? Boleh. Nah, boleh. Makanya kok ada laki-laki kan ini ya, boleh dia pakai dendang ini boleh. Nah, kalau yang lain mau karang yang lain juga boleh. Atau kamu mau ambil yang dari TikTok dan YouTube tadi, boleh. Nah, yang mana? Bisa ya? Kita nih sampai jam 4 kan? Jadi 1 jam dari sekarang itu nanti tampil satu-satu. Ya, jadi bukan per kelompok, maksudnya satu kelompok. Nah ini kan, anak Gen Z sekarang sikit kita ini rubahnya. Padahal dari tadi saya nggak ada bilang satu-satu kan bisa. Oh, satu kelompok loh itu. Nah, kecuali tadi saya bilang individu ya. Oke, tapi tadi saya nggak ada sebutin dari tadi. Nah, jadi ini saya kasih waktu 1 jam. Nah, sekarang seharusnya kan tugasnya ini ya. Nah, dikecilkan dulu. Nah, jadi tugasnya itu. Nah, tapi karena saya yakin dan percaya itu membutuhkan waktu yang lama, kalian boleh ambil ini, tapi iramanya beda. Boleh ambil yang di YouTube dan TikTok. Boleh kamu karang sendiri. Kalau karang sendiri hanya 4 bait. Silakan. Nah, ingat semuanya boleh kisah Nabi, kemudian rukun iman, rukun Islam, nah pernikahan boleh, membesarkan anak cara Nabi juga boleh. Nah, sekarang kelompoknya kita berapa nih? Mungkin bisa dibagi juga kan? Nah, Satu, boleh. ini satu. Berarti gini, kalau ini satu nanti terlalu rame. Gini aja boleh satu, tapi itu berdua ya. Kalau boleh berlima. Nah, boleh gitu aja 2. 1 2 Dua baris. 1 2 3 4. Ya, 1 2 3 4. 1 2 1 2 3 4. Oke, silakan. Nah, jadi kalau makin rame berarti iramanya dan harusnya makin semangat juga, makin apa ya? Lantunannya Harus kompak lah ya. pasti. Lantunannya harus kompak. Oke. Pakai punya saya boleh, silakan aja. Boleh. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan. Oh Bu, ini kalau ini gimana? Nah, boleh. Nah, silakan aja tulis besarin aja. Geser aja dia, Bu. Ya. Ibu. Karena ini baru. Kemarin laptop yang kemarin enak tinggal di samping. Terlalu modern kan. Oke. Nah, boleh lihat berapa waktunya saya kasih? Enggak lah 1 jam. Kan kita mau tampil. 25 menit. 25 menit lah. 25 menit. Karena nanti pas itu ada yang maju, ada yang ini. 25 menit ya. 25 menit. Tuh udah dapat yang belakang tuh. Nah, yang udah dapat silakan ya. Jadi kalau bisa ya nggak lihat teks kan gampang ya. Nanti kan kalau misalnya lihat teks nanti jadinya nggak terlalu. Saya rasa yang lupa-lupa aja. Nanti kalau misalnya lihat teks jadi kacau nggak iramanya? Nah, boleh. Silakan. Harusnya kok nengok teks buat teks sendiri. Nah, oke. Nah, Najam Selawat. Oke, bisa. Kalian pakai yang mana? Mau ciptakan sendiri atau? Kami yang di YouTube. Ya, boleh. Kalau ini dikreasikan dengan yang lain boleh, misalnya boleh kamu pakai ini boleh. Dia yang nggak ada musik, alat musik yang nggak ada. Boleh silakan hidupin itunya agak besar boleh, YouTube dan TikToknya silakan boleh. Nah, dia udah hafal, ya udah sering dinyanyikan ya. Iyalah. Ya. Nari, ya. Tentang Aceh, ada agamanya nggak tentang agama? Sair Acehnya mengandung apa?
Nah, terus, nah tapi kamu tadi harus fokus najam itu kontennya ya agamanya tapi ini najam selawat ini bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Nah itu cuman, nah bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa nggak kamu ganti aja itu syair itu boleh pakai itu tapi diganti liriknya. Nah isinya itu dia ganti. Nah kalau kamu tahu iramanya tinggal kamu ganti aja liriknya kan nggak apa-apa. Nah. Karena najam ini dia juga berisi tentang pesan moral dan pesan agama. Oke. Udah. Kalian udah hafal semua? Jangan satu yang hafalkan nanti rame-rame. Kemarin pantun ada tampil juga. Aja tapi teks-teksnya dari mereka. Nah, Mereka pun telat datang ya. iya, telat datang. Jam 2, jam 3 mereka datang. Materinya Oh, siapa materinya pantun? dari luar. Dari Sanggar apa? Iya, bagus itu. Makanya nari ada juga. Nama tradisi Berarti ya tradisiusan. Berarti udah tinggal berapa kali lagi? 2 kali Nanti yang ke besok sama Pak besok Pak Alki siapa Pak? Hikayat. Itu dia tuh memang kayak jago gitu. Ya, yang terakhir Pak Rahman. Pak Rahman ini siapa? Mungkin tentang film dokumenter Ya, lanjutannya. Apa materi tema film apa? Ini Bu, kalau misalnya kan kayak biasanya kalau yang di shoot itu kan Bu tentang budaya yang ada di Aceh gitu. Dan terus misalnya Iya. kota Banda Aceh, Nah, kota, ya, budaya itu ya. yang terkenal di Aceh gitu. Itulah bagus itu. Padahal ini nih bagus ya macam. Cuma itulah. Padahal kalau nyanyi itu kan bisa tuh. Nyanyi itu memang mengasihkan tapi tuh, ada juga itu siapa yang itu? Sana yang ujung itu. Yang putih belakangnya. Oh itu. Dia Si- Bukan itu tingkahnya tuh. Karena saya nggak pernah ketemu unit ini ya, karena nggak pernah ketemu unit. Kalau kadang-kadang kalau nggak berminat nggak usah ikut. Gimana? Udah? Berarti pakai cuman sekali yang orang Sanggar itu. 2. Satu lagi apa? Yang pertama mereka terkait pantun, terus yang semapa itu kan dulu. Yang kedua cerita sedikit tentang hikayat, terus sama praktek orang nikah itu kemarin. Nah itu makanya iya makanya itu. Oke, jadi satu orang nanti setelah pas tampil satu orang menceritakan isi. Ya, jadi ada satu orang yang menceritakan lagu itu apa. Nah, isi lagu itu apa? Oke. Jangan satu bait diceritakan. Maksudnya kesimpulannya lagu itu tentang apa? Itu yang diceritakan. Nah, itu yang diceritakan. Ini udah siap? Ceritanya belum. Tadi nyanyinya tahu artinya apa? Iya Bu, tentang ceritanya bukan Mas. Mana itu? Udah ada ininya. Yang ditulis biar saya lihat. Pakai punya ibu. Ya, pakai punya saya berarti tentang apa tadi? Bukan. Jadi pasukan Abraham menyerang Nabi Muhammad SAW untuk menyerang Ka'bah. Nah, dengan mengendarai siapa? Gajah. Mengendarai gajah.
Nah, jadi kemudian Allah meminta burung ababil dari neraka untuk membantu pasukan Nabi Muhammad SAW dengan melempar batu. Akhirnya siapa yang menang? Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan pasukannya menang. Ka'bah tidak jadi dikuasai, selesai. Nah, bagaimana juga dan itu juga maksudnya diartikan itu atau diceritakan kesimpulannya itu juga jangan terburu-buru, tenang, pelan. Nah, bagaimana dengan lagu itu? Bagaimana seperti kamu membawa lagu itu tenang, pelan, ya gitu juga diceritakan artinya. Nah, ini udah. Sikit lagi. Nah, jadi nanti ada yang menceritakan itu ya, kesimpulan dari artinya. Ininya liriknya udah. Gak ada artinya ya? Apa coba? Kan kamu bisa nih. Sallallahu ala Nah, itu kan berarti ini aja buat salawat terhadap Nabi. Nabi Muhammad. Ya, puji-pujian kan salawat itu ya, puji-pujian. Lagu ini bukan nazam ini menceritakan tentang puji-pujian terhadap Nabi. Nah, itu apa? Pujiannya apa aja? Nah. Oke. Supaya mendapat syafaat bagi yang membacanya atau yang melantunkannya, kan itu udah selesai. Ingat ketika membacakan artinya, kalau bisa artinya jangan dilihat teks lah, kan itu kesimpulannya aja. Berarti itu juga menceritakannya juga dengan pelan, tenang. Kita lihat, ya puji-pujian tuh. Udah selesai ini kelompok ini. Tentang apa ini? Tentang kisah Nabi yang mana? 25 Nabi. Itu ada juga di apa? Di YouTube ada juga. Nah, coba kalau itu iramanya boleh kamu bedain, boleh juga. Kalau kelompok yang belakang belum dapat? Ada. Iramanya boleh bebas nih. Kalian menceritakan tentang apa nazamnya? Nabi. Apa? Nabi banyak loh. Maksudnya Nabi itu banyak, kisahnya itu banyak. Nah. Oh, keturunan Nabi. Oke. Nah. Jangan lupa kesimpulannya dibacakan nanti. Jadi setelah tampil itu dibacakan kesimpulannya. Jadi nanti kamu ketika ngajar kamu boleh pakai ini. Jadi nanti kamu ngajar apa? Boleh pakai ini, najam. Berstrategi, najam, selawat. Nah, misalnya. Nah. Atau kamu mau nyuruh minta anak-anak menghafalkan nama-nama Nabi atau rukun Islam, kamu bisa pakai ini. Nah, ini jadi banyak gunanya. Oke, waktunya 10 menit lagi. Kan bawa teks kan? 10 menit lagi ya, bawa teks. Iramanya yang kita lihat dulu iramanya. Iya, kenapa nggak ambil yang kan boleh 5 bait, boleh 5 baris. Nah. Iya, bisa. Nanti kamu kalau PLP atau nanti jadi guru, misalnya kamu kan diminta anak-anak mengajarkan rukun Islam. Kamu boleh pakai nazam. Nah, kalian ini ya, kayak gini menghafal rukun Islamnya tuh begini. Nah, pakai nazam yang dilantunkan atau menghafal nama-nama Nabi. Nah, itu boleh pakai banyak ini. Ulul azmi apalagi. Tata cara berpuasa. Nah, bisa. Nah, ada yang mau coba
Ada yang mau coba di situ? Ada yang mau coba di situ di bangku? Biar saya dengar dari sini. Nah, tapi nanti bagaimana dengan mereka kan? Sama-sama gitu sini. Mereka liriknya sudah dapat mereka. Oh ya. Nanti jangan satu yang gimana, satu gimana lari. Ya, satu kiri, satu nggak tahu lirik, lupa lirik, iramanya lagi. Iramanya udah dapat? Oke. Oke, kalau iramanya udah dapat, silakan. Nekiam? Ngetama. Nah, udah atur nadanya lagi, silakan. Ini pokoknya ujungnya Iya. Yang tinggi nada, yang tinggi itu kenapa nggak satu orang? Terus yang lainnya, nah yang rendah, jadi satu orang. Nah nanti yang rendah sendiri, terus kurnya yang rendah. Atau pembukanya satu orang dulu. Nah, pembuka satu orang dulu, baru sama-sama biarnya bagus. Nah, coba. Dicoba sama-sama, boleh terserah mau sama-sama dulu, tingginya satu orang di belakang terserah. Nah, kan dia dilantunkan, jadi belakangnya itu, iya. Jadi, oke, yang kelompok ini gimana nadanya? Mereka udah tinggal maju, gimana? Coba biar saya dengarkan dari sini. Coba. Yang belakang gimana? Udah? Nadanya udah? Oke. Mau dicoba? Mau coba dengar dari sini nggak apa-apa kan? Sebelum ini melatih. 5 menit lagi ya. Nah, 5 menit lagi. Yang belakang gimana? Udah ketemu nada? Udah? Berarti nanti ini kita set berarti kalian udah siap tampilan nggak?
Boleh. Oke, kalau boleh. Ini gimana ya setnya ya? Di depan aja, nggak usah. Di depan aja nggak apa-apa. Di depan ya, di tengah. Boleh bawa itu ya, boleh bawa ini. Nah, di bawah. Mereka mau tampil dulu. Kalian mau? Selesai. Ya udah, nggak apa-apa. Duluan aja. Ya, duluan aja nggak apa-apa. Masih ada. Setelah kelompok ini, kelompok mana? Oke, ini. Kemudian 1, 2, 3, dan 4. Oke. Nah, satu kelompok itu dulu, kelompok 2. 2, 1, dan 4. Oke. Nanti suaranya jangan ditahan-tahan ya. Jangan ada suara perut, jangan ada suara nih. Suaranya dikeluarkan. Lantun yang belakang tuh dilantunkan. Nah, nggak gitu juga. Nah, oke. Silakan kalau udah siap nyatat, boleh kita lihat. Nah, menceritakan. Nah, di dalam Najah Pesawat ini menceritakan pesan bahwa terus gitu. Oke? Udah? Aku yang baca itu. Nah, Aku lagi. oke ya. Kalian udah? Kelompok ini 3 udah? Berarti kelompok terakhir tampil ya. Nah, nggak apa-apa. Oke, kelompok 2 sudah? Biar kita praktekkan. Oke. Udah? Oke, silakan. Di tengah aja ya, di tengah ini. Nah. Oh, kita buat perjanjian dulu ketika temannya tampil, yang lain jangan latihan. Oke, kita dengarkan sama-sama ya. Nah. Oke, di tengah. Dari sini aja boleh. Tolong Jackson. Dari mereka nggak. Nah, dari sini. Nah, bisa. Oke. Nah. Iya ini. Sengaja saya itu. Nah, siapa yang tengah? Pakai mikrofon. Kan nggak pede. Nah. Oke. Nah, oke ya. Peraturannya ketika temennya tampil, jangan lupa kita diem, kita dengarkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-teman. Langsung ceritanya. Satu, dua, tiga. 12 Urong Rabiul Awal, lahir junjungan Rasul mulia. Kanibaton pilihan hitun gajah masa abra. Jija pangguta jidanong hancur kababai tua. Rakyat dijajah buah agama. Candro meri bejirang gampong. Allah yang tulung hanro jituka. Trontrado umat jipule burung bateji rambung ate kepala. Oke, gitu. Nah, bagusnya. Oke, belum selesai. Terus. Jadi cerita dari Najm ini adalah pasukan Abraham menyerang Ka'bah dengan mengendarai pasukan gajah, dan Aira mengirim banyak burung dengan melempari batu untuk membantu Nabi Muhammad dalam menyelamatkan Ka'bah. Dan pada akhirnya pasukan Nabi Muhammad menang. Oke, give plus. Oke, terima kasih. Give plus.
Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause for kelompok 2. Oke, kelompok 1 silakan. Bagus, silakan. Terima kasih. Nah, bisanya berarti udah bisa mengarang sendiri lirik nazamnya. Oke? Nah. Oke, silakan kelompok 1. Nah. Nanti baca untuk deskripsinya pelan-pelan sedikit. Itu tadi nggak apa-apa kalau untuk maju pertama, oke, ini pelan-pelan sedikit. Nah, ya, tapi nanti ketika kalian mengajar, anak-anak itu kan juga bilang pelan-pelan. Nanti pokoknya kalau nanti mengajar ada satu orang yang menceritakan lagi, kan pakai bahasa Aceh dia kan. Oke? Nah, iya, itu bagus loh. Apalagi kamu buat itu lomba antar kelas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Nazam ini tentang pujian adab Muhammad sallallahu. nazam ini sangat supaya manusia mendapatkan syafaat atau pujian-pujian tersebut. Nazam ini juga menceritakan tentang bagaimana kita saat disiksa kubur. Di akhir waris Bandung sahabat serta Bandung umat Islam neberi ke kamu iman bertetap dalam ibadat Allah ya Tuhan neberi ke kamu berulang taat neberi selamat iman lam dada Nabi bermati kamu lam rahmat malam Jumat bulan Ramadan Nabi bermati bakwate syukur lam kubu bejit Nabi jawaban dengan berkat nazam selawat dengan itikat latinu Islam Nabi melempah kamu batiti besaja Nabi janjongan alam besaja Nabi janjongan alam Neberi kamu jib ikulam Nabi. pelan-pelan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kalau deskripsinya ditaruh di belakang, diletakkan di belakang itu juga bagus. Terus juga pas pembukaannya itu juga tenang, itu bagus. Nah, tapi pembukaannya dicampur. Nah, coba taruh atau pembukaannya tuh deskripsinya ditaruh di depan. Deskripsi dulu diceritakan, baru kamu tampilkan, itu juga bagus sih. Karena ketika udah tengah-tengahnya baru kita jelas. Nah, tapi bagus sih. Oke, kelompok 4. Tadi selanjutnya kelompok 4, silakan kelompok 4. Nah, silakan. Oke, ketika temannya tampil kita dengarkan dengan baik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nabi, nabi sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi Muhammad afdalur rasul, Sayyidina Umar Utsman Ali Abu Bakar sahabat Nabi, Tuan Fatimah binti Rasuli Muhammad junjungan kami. Ya Muhammad ya Habibi, nuprah kamu baule titi halus lagi tajam
sirgapa kaki. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ngeberi kamu berselamat, kamu bakiti sedang Nabi. Kesimpulannya yang baik pertama, Nabi Muhammad merupakan nabi kesayangan dan menjadi junjungan umat Islam. Baik yang kedua itu, Nabi Muhammad memiliki 4 sahabat, yaitu Umar, Utsman, Ali, dan juga Abu Bakar. Baik yang ketiga itu, waktu kita melewati titik ini yang dimaksud yaitu jembatan Shiratal Mustaqim, kita harus berhati-hati jangan sampai terpleset. Dan pada bait yang terakhir yaitu Nabi Muhammad merupakan pemimpin umat Islam. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu terus kelompok 3. Nah, jadi sebenarnya kalian tuh ketika melihat kelompok 4 ini tampil, sebenarnya kalian itu udah tahu, pernah dengar dan sering dengar, tetapi kamu nggak tahu, oh itu yang namanya nazam. Nah, itu yang namanya nazam. Buktinya ketika tampil kamu tuh tahu, oh ini bisa kamu lantunkan, beberapa kelompok bisa melantunkannya dengan cepat. Nah, saya rasa itu kamu tahu bendanya, tapi namanya itu kamu tidak tahu. Nah, itu ya. Oke, kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3. Nah, kelompok 3 silakan. Oke. Siapa yang pegang mic kelompok 3? Oke, kenapa ke ujung sana? Di tengah di sini. Kok makin ke sana? Di tengah, kemari. Tengah lagi. Kenapa kamu nggak di tengah, yang pegang mic di tengah gitu? Nah, yang pegang mic di tengah, oke. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabiul awal lahir janjongan Rasul mulia. Kalibatun yakitun raja masa Abraha tidak perangkuta ditembrungan joka babaitullah rakyat dijajah uang agama tentang menggajar kampung Allah yang tua terjitukkan kadang di kone burung bate di lambung ate kepala. Oke. Loh, deskripsinya mana itu? Adapun deskripsinya, pasukan Abraham menyerang Ka'bah dengan mengendarai pasukan gajah, dan Allah mengirim banyak burung dengan melempari batu untuk membantu Nabi Muhammad dalam menyelamatkan Ka'bah. Dan pada akhirnya pasukan Nabi Muhammad menang. Oke, give applause for kelompok 3. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, seandainya Nazam Shalawat ini nanti kamu gunakan sebagai media pembelajaran, kamu kira-kira bisa tidak? Nah, Nazam Shalawat ini bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran bukan hanya di pembelajaran agama, tapi bisa di pembelajaran lain yang sesuai. Itu bisa disesuaikan, cuman diganti liriknya saja. Tetapi kamu yang harus ingat bahwa kontennya itu di Nazam Shalawat itu adalah bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Ya, bukan hanya menceritakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah perjuangan Nabi, sahabat, kemudian percintaan Nabi antara dengan istri dan anak-anaknya, kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW dengan antara ayah, ibu, kemudian beliau dan anak-anaknya. Bukan itu saja, tetapi juga tentang
bisa juga menceritakan tentang ulul azmi tadi seperti yang tadi disebutkan. Kemudian bisa 25 nabi, Maryam, Isa, Nabi Nuh, kemudian juga rukun Islam, rukun iman akhir. Nah, semuanya bisa diceritakan dengan menggunakan najam selawat. Semoga untuk kalian yang sudah tampil tadi, nah kalian tetap, karena udah bisa, saya rasa seperti yang saya bilang tadi, kamu itu tahu bendanya, tapi kamu nggak tahu namanya. Terutama tidak bisa, belum kelihatan yang mana itu syair, kemudian nasyid, kemudian puisi dan nazam. Nah, berarti kalau setelah mendengarkan ini juga, setelah maju juga praktik tadi, kamu udah paham bahwa nazam tuh ini. Nah, nazam tuh bendanya tuh ini. Nah, jadi itu tetap, semoga ketika nanti kamu menjadi guru, nah kamu menggunakan nazam selawat ini sebagai media pembelajaran, sehingga anak-anak didik kamu, adik-adik kamu itu paham, oh kita punya suatu budaya tradisi, termasuk tradisi lisan Aceh, yaitu nazam selawat. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri untuk sesi yang ini? Udah? Bagaimana nanti kalau disuruh tampil lagi bisa? Nanti semoga kamu bisa menciptakan suatu lomba tentang najam untuk tingkat SD. Ya, nah, tahu saja kan? Ya, jadi membuat anak-anak itu senang. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Cuku Malasari atas materi yang sangat luar biasa dan juga praktek terkait nazam. Mari kita beri aplaus kepada narasumber kita. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari tadi hingga pukul sekarang pukul sore di 15.37, kita berfoto bersama dulu dengan narasumber kita. Foto. Ayo, silakan berdiri ke depan. Tadi hingga pada sore hari ini, saya lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan dan juga salah lah intinya. Salah. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berhadir mengikuti kegiatan kami dengan penuh antusias dan insya Allah sampai sisa 2 hari lagi ya. Ya, semangat ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak masuk. Dia panitia. Oke, 5 menit lagi.